Halo Saman ya, hari ini kita akan membahas 3 perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda-beda satu sama lain. Yang ada yang bergerak di bidang media, ada juga yang bergerak di bidang komoditas kelapa sawit, ada juga yang bergerak di bidang jasa. Manakah yang terbaik? Dari judul videonya teman-teman sudah tahu bahwa juara pertamanya adalah MNCN, lalu juara keduanya DSNG, lalu yang terakhir adalah SMKL. Kita akan bahas dari yang terbawah terlebih dahulu, yakni adalah SMKL. Satya Mitra Kemas Restadi Tbk dengan kode emiten SMKL. Kita mulai dari beritanya dulu. Kalau kita baca di sini sih sepertinya aman, nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam profil mereka di sebelah sini. Jadi mereka adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pengemasan di Indonesia. Gitu teman-teman. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa lihat di laporan keuangannya, bisnisnya apa, dan pendapatan tertingginya dari bisnis apa. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi publiknya 11,91% masih aman, masih di bawah 50%. Karena kalau porsi publik terlalu gede itu juga agak bahaya ya. Berarti itu perusahaannya sudah mulai ditinggalkan oleh para pengendalinya. Itu bisa berarti buruk. Lalu untuk pengendalinya yakni Satya Mitra Investindo Pratama memegang 83%. Aman, bagus ya. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya di SMKL di kuartal ketiga. Oke, kita download dulu. Kita pertama cek dulu dari cash rasionya. Di sini cashnya 7,4 M ya, atau sekitar 0,87%. Karena ya kita lihat di sini hutangnya gede banget. Hutang jangka pendek aja 852 M dibandingkan dengan cashnya yang cuma 7 M. Jadi ini udah kurang bagus, cashnya tipis, nggak bisa bayar hutang. Lalu untuk pendapatannya bagaimana? Marginnya di sini juga agak tipis ya. Kita coba lihat penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan, dapat laba bruto dikurangi lagi dengan beban beban umum ya. Lalu dapat laba sebelum pajak penghasilan. Gitu teman-teman ya. Jadi memang agak tipis pendapatannya, tapi kita coba lihat penjualannya itu apa. Penjualan bersih. Ini dia dari karton box yang paling tinggi. Jadi mereka memang memproduksi kemasan ya, tapi masih kurang bagus. Selanjutnya kita coba cek di posisi kedua bagaimana hasilnya. Nama perusahaan Dharma Satya Nusantara dengan kode emiten DSNG. Kita lihat dari beritanya dulu. Dari beritanya sih oke-oke aja, nggak ada berita hukum yang memberatkan perusahaan. Kita langsung masuk ke profil mereka. Jadi mereka didirikan pada tanggal 29 September 1980. Awalnya berfokus pada industri perkayuan. Lalu setelah 4 tahun terakhir, berbagai pengalaman kami dan juga ada banyak hal, mereka berkolaborasi dengan 3.600 petani di Indonesia. Dan dengan meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dan turunannya di pasar minyak nabati global, mereka berekspansi ke industri kelapa sawit. Jadi awalnya mereka bergerak di bidang kayu, lalu mereka masuk ke minyak sawit yang sekarang menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan kami. Oke, itulah sekilas tentang mereka. Apakah benar pendapatan mereka 80% datang dari minyak kelapa sawit? Kita akan lihat ya nanti di laporan keuangannya. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Di sini porsi publiknya 17,92%, masih aman di bawah 50%. Lalu ada pengendalinya yang paling gede di sini, Triputra Investindo Arya. Kita lihat beritanya. Dari sini juga aman, nggak ada kasus hukum. Oke, aman. Sekarang kita langsung masuk ke website mereka ya nih ya. Oke. Tadi pendengarnya udah. Ini Triputra Group yang dari pengendalinya, Triputra Investindo Arya. Sekarang kita langsung masuk ke laporan keuangannya. DSNG kuartal ketiga. Ini dia. Coba kita lihat ya.
Di sini kita lihat dulu cashnya di sini 436.000, hutang jangka pendek 3 jutaan. Waduh, ini juga sama ya, cash rasionya juga tipis 14%. Marginnya juga masih belum terlalu memuaskan ya. Kita lihat dulu penjualannya bagaimana. Oke, kita lihat apa yang mereka jual. Penjualan. Oh, ini dia. Jadi penjualan lokalnya yang paling tinggi ya. Apa yang mereka jual? Ya, dari kelihatannya dari sini ada Sinarmas Agro, pastinya adalah kelapa sawit ya, Resource and Technology. Baik, jadi itu sekilas tentang DSNG. Masih belum memuaskan. Lalu bagaimana dengan MNCN yang lagi downtrend banget sahamnya? Turun terus dari tahun 2020, dari corona sampai sekarang nggak ada bangkit-bangkitnya, downtrend. Coba kita lihat media Nusantara Citra dengan kode emiten MNCN. Kita mulai dari berita yang terlebih dahulu. Dapat hak siar UEFA Euro, Piala Dunia, Piala Eropa ya. Overall gitu sih, aman. Nggak ada berita hukum yang memberatkan perusahaan. Kita langsung masuk ke profil mereka di sini ya. Menjalankan kegiatan usaha di media berbasis periklanan. Jadi bagi teman-teman yang pernah nonton RCTI, MNC TV, Global TV, iNews, itu adalah punya mereka. Dan juga ada sektor digital, itu nanti saya akan jelaskan lebih detail, itu nanti di laporan keuangan ya. Jadi kalau mau bangkit di dunia media, mereka ini harus mulai masuk ekspansi besar-besaran di bidang digital. Karena sekarang kita udah jarang banget nonton TV ya. Kebanyakan kita nontonnya di YouTube, di TikTok, dan di tempat lainnya. Jadi mereka harus ekspansi ke sana biar tidak ketinggalan. Terbukti dari pendapatan mereka yang turun banget ya. Jadi mereka harus cepat-cepat untuk masuk ke industri yang lebih bertumbuh. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya, porsi publiknya 47%, masih aman. Lalu ada Global Mediacom Tbk memegang 52%. Coba kita lihat beritanya. Lapak BMTR yang jadi emiten adalah Lokeng Hong merosot tajam. Overall gitu sih. Aman-aman aja. Paling tentang ini hutangnya ya, yang BMTR. Sekarang kita lihat MNCN. Salah. MNCN. Kuartal ketiga. Nih, bilingual. Lalu kita bandingkan dengan RT bisnis punya, case-nya sih bagus di sini ya. Case-nya kas dan setara kas, totalnya 1,5 juta di sini. Hutang jangka pendek 1,2 juta, jadi masih lebih gede cash rasionya. Marginnya sih bagus ya, cuman ROE-nya yang agak kecil karena salesnya menurun tajam. Salesnya cuma 6 triliun dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kita annual aja ya. Nah, kita bisa lihat yang pink-nya ini sangat kecil dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun ini memang masih belum setahun ya, baru kuartal ketiga, tapi kita bisa lihat bahwa memang agak menurun salesnya. Jadi itulah kenapa ROE-nya agak kecil, return on equity-nya. Oke, dari bisnisnya oke, kita lihat apa yang mereka jual. Pendapatan usaha ada dari iklan, dari yang digital sama non digital. Nah, digital yang ini sudah mulai menyusul, ini udah bagus ya. Jadi overall gitu aja pembahasan dari ketiga perusahaan ini. Jadi dari ketiga perusahaan ini yang paling oke menurut saya adalah MNCN, dan ini sekaligus MNCN ini dia sebenarnya ada masuk dalam watchlist premium saya ya. MNCN mana dia? Oh, belum ya? Oh, ternyata belum. Mungkin karena pertimbangannya waktu itu saya pikir MNCN ini ROE-nya agak tipis, jadi saya hilangkan. Tapi dari pembahasan ini sih bolehlah dipantau teman-teman ya. Tapi kalau sisanya sih DSNG sama SMKR masih kurang oke. Jadi MNCN masih oke. Jadi kita aja pembahasannya teman-teman. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.